dengan judul poligami dan poliandri. Yang pertama, pengertian poligami. Poligami berasal dari bahasa Yunani, yakni apolus yang berarti banyak, serta gamos yang mempunyai arti perkawinan. Maka ketika kita ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami ataupun istri sesuai dengan jenis kelamin yang bersangkutan, sekaligus pada satu saat. Kemudian poligami secara umum dapat dipahami dengan ikatan perkawinan yang salah satu pihak ataupun suami mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga. Sedangkan monogami berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Di dalam istilah fikih, poligami dikenal dengan rojulun yatazawwaju aksar min imratin ila arba'ah niswah, yang memiliki arti seorang lelaki melakukan perkawinan lebih dari seorang perempuan. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa poligami adalah praktik pernikahan di mana seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan, sedangkan monogami membatasi pernikahan pada satu istri. Dalam konteks antropologi sosial, poligami diakui sebagai bentuk ikatan perkawinan yang melibatkan lebih dari satu pasangan. Dalam fikih, poligami dijelaskan sebagai seorang lelaki yang dapat menikahi hingga 4 wanita. Nah, praktik ini mencerminkan variasi dalam struktur keluarga dan norma sosial di berbagai budaya. Kemudian selanjutnya pengertian poliandri. Pengertian poliandri secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yakni polus yang artinya banyak, aner artinya negatif, dan andos artinya laki-laki. Secara terminologis, poliandri diartikan dengan perempuan yang mempunyai suami lebih dari satu. Dalam kehidupan masyarakat, poligami lebih umum dikenal daripada poliandri. Nah, poliandri sendiri ini adalah praktek pernikahan di mana seorang wanita memiliki lebih dari satu suami secara bersamaan. Ini merupakan kebalikan dari poligami, yang melibatkan seorang pria yang memiliki beberapa istri. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa poliandri ini adalah merupakan wanita yang memiliki suami lebih dari satu dalam satu waktu. Kemudian bagaimana hukum poligami dan poliandri? Terdapat di surat An-Nisa ayat 3. Allah telah menjelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. An-Nisa min lakum tabalakum fangkihul yatama fi nuqsitul al-hiktum wa in ayyamanukum malakat ma aw fawahidatam ta'lidilul ukhtum faliwu roba wasiltul samatna wasulasa waruba, yang artinya maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Akan tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah salah satu seorang saja. Kemudian Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair yang menuturkan bahwa aku bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah Subhanahu wa taala, dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu mengawininya? Ia menjawab, wahai keponakanku, anak perempuan yatim ini berada dalam pemeliharaan walinya, sedangkan harta perempuan yatim ini bercampur dengan harta walinya. Rupanya, harta dan kecantikan mengagumkan walinya, sehingga walinya berhasrat untuk menikahinya dengan tanpa berlaku adil dalam memberikan mahar kepadanya sebagaimana yang diberikan kepada selainnya. Oleh karena itu, mereka dilarang menikahi perempuan yatim, yakni kecuali bila berlaku adil kepada mereka dan memberikan kepada mereka mahar yang layak, serta
mereka diperintahkan supaya menikahi wanita-wanita yang mereka senangi selain mereka, yakni wanita-wanita yatim yang berada dalam perwaliannya. Nah, dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa hukum poligami diperbolehkan dalam syariat. Akan tetapi harus ada beberapa ketentuan yang ketat dalam menjalankannya. Yang pertama ada adil dalam pemberian nafkah lahir dan batin. Kemudian adil dalam pemberian nafkah batin. Kemudian pandangan ulama tentang poligami dan poliandri. Bagaimana kemudian Sayyid Muhammad Rashid Ridho mengatakan bahwa hukum poligami itu mubah sebab dalam hukum Islam secara mutlak tidak mengharamkan dan tidak pula memberikan dispensasi atau kelonggaran. Dengan mempertimbangkan bahwa watak yang dimiliki laki-laki mampu berbagi di bidang termasuk dalam perkawinan yang cenderung melakukan poligami, sehingga dalam melakukannya harus terlebih dahulu mempertimbangkan mudorotnya. Menurut Imam Al-Ghazali, poligami dalam Islam memiliki aturan yang khusus, seperti halnya dalam Islam yang menganjurkan untuk berpuasa bagi laki-laki bujang yang belum mampu melakukan pernikahan. Sama dengan jika laki-laki tidak mampu untuk berlaku adil, maka jangan memaksakan diri melakukan poligami tersebut. Kemudian daripada pandangan ulama dari berbagai mazhab mengenai poligami dan poliandri memiliki kesamaan berdasarkan prinsip-prinsip fikih. Yang pertama, mazhab Hanafi. Dari pandangan mazhab Hanafi, poligami memperbolehkan poligami dengan ketentuan bahwa suami harus dapat memperlakukan semua istri secara adil, baik dalam hal nafkah, lahir maupun batin. Mereka menekankan pentingnya kemampuan suami untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Kemudian, bagaimana pandangan mazhab Hanafi terhadap poliandri? Poliandri umumnya tidak diperbolehkan dalam pandangan Hanafi karena dianggap tidak sesuai dengan struktur keluarga yang ditetapkan oleh Islam. Kemudian, pandangan mazhab Maliki tentang poligami. Maliki juga memperbolehkan poligami, tapi dengan penekanan pada keadilan dan kemampuan suami untuk memenuhi kebutuhan semua istri. Mazhab Maliki juga berpendapat tentang poliandri. Poliandri tidak diakui dalam mazhab ini karena dianggap bertentangan dengan prinsip kejelasan dalam hubungan keluarga. Kemudian mazhab Syafi'i juga berpandangan pada poligami dan poliandri. Ulama Syafi'i mengizinkan poligami sehingga memaksimalkan 4 istri dengan syarat suami mampu memperlakukan setiap istri dengan adil. Keadilan ini mencakup nafkah, perhatian, dan kasih sayang. Kemudian poliandri tidak diperbolehkan karena tidak ada dasar syar'i yang mendukung praktik ini dalam Islam. Kemudian mazhab Hambali, poligami juga mengizinkan poligami dengan syarat yang sama, yakni mempunyai suami untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya. Mazhab Hambali juga berpandangan kepada poliandri. Dalam pandangan Hambali, poliandri tidak diizinkan mengingat prinsip-prinsip yang sama yang telah diterapkan di mazhab lain. Kemudian bagaimana poligami dan poliandri menurut para ulama yang terdahulu? Poligami menurut Syekh Muhammad Yusuf Al-Qaradawi merupakan suatu kemaslahatan buat masyarakat dan perempuan itu sendiri. Sehingga dengan demikian mereka akan merupakan manusia yang berharizah yang tidak hidup sepanjang umur berdiam di rumah, tidak kawin dan tidak melaksanakan hidup berumah tangga yang di dalamnya terdapat satu ketentraman, kecintaan, perlindungan, nikmatnya sebagai ibu dan keibuan sesuai pula dengan panggilan fitrahnya. Menurut Syekh Muhammad Yusuf Al-Qaradawi, hakikatnya apa yang dilakukan oleh Barat sehingga bentuk perzinahan yang
mereka lakukan tidak lain adalah salah satu bentuk poligami juga, meski tidak dalam bentuk formal. Untuk itu, menurut Syekh Muhammad Al-Qaradawi, poligami merupakan satu-satunya jalan yang paling bijaksana dan obat mujarab dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat berkenaan dengan banyaknya perzinahan, baik itu karena perselingkuhan ataupun nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau semakin banyaknya tempat-tempat pelacuran. Mungkin hanya itu pembahasan saya mengenai poligami dan poliandri. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.